dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Jadi jelas bawa kemana? Rumahku. Orang miskin tidak perlu membawa persembahan. Tidak ada. Bahkan Tuhan sudah mengatur. Orang kaya membawa sapi, orang biasa membawa domba, miskin membawa burung tekukur, orang super miskin membawa persembahan berupa tepung. Jadi tidak ada. Semua orang datang ke rumah Tuhan wajib membawa persembahan. Untung gua nggak perpuluhan. Iya, kalau perpuluhan nanti kena ban jadi Berarti zaman sekarang kalau kita ke gereja kita bawa burung tekukur nggak masalah ya, sama tepung kanji. kayak sulap ya. Sebenarnya kalau kita ngomong wajib atau enggak itu mungkin ya itu mungkin debatable ya. Ini kita main gambling ini. Tadi ke atas segini, makanya 10%. Iya, selamat datang lagi. Oh iya, lu lagi sakit. Kenapa? Kayaknya kurang perpuluhan dah gua. Iya, lu kena belalang pelahap itu. Iya, jadi sakit gini. Ya, gue sebagai orang yang percaya bahwa perpuluhan jangan sampai miss tuh mengutuk kamu. Orang-orang yang lupa perpuluhan ya. Habis tanah dan lumbung-lumbungmu, Manuel. Iya. Makanya nggak kayak lihat coba saya kaya nih. Iya. Perpuluhan. Ada perpuluhan ya? Ih, Oh iya. jelas. Keluarga saya nggak saya urusin. Anak saya tadi swasta negeri. Pokoknya keluarga saya menderita. Yang penting saya kasih. Yang penting kamu perpuluhan. Yang penting saya kaya. Oh iya. Saya pribadinya. Iya. Diberkati Anda namanya irit kalau gitu. Sorry. Kamu Ternyata harusnya nggak kaya juga ya. Kamu harusnya mendengar statement pendeta ini nih. Kenapa? Ini harusnya. ada yang mendukung ini argumen saya berarti? Ada ini yang mendukung argumen kamu nih. Mengutuk kamu ya. Nih. Bagian mengutuk-mengutuk nih dia nih. Ada nih. Mengutuk kamu nih. Yang mengatakan lebih baik berikan pada saudara kita daripada diberikan ke gereja. Saya dengan tegas mengatakan berita itu sesat. Karena nggak pernah satu kali pun saya temukan ayat firman Tuhan yang mengajarkan bawalah perpuluhanmu kepada keluargamu. Nggak pernah. Jadi sekarang banyak sekali pendeta-pendeta sesat di sosial media. Siapapun bisa nge-vlog gitu ya. Jadi Anda harus hati-hati. Bahkan Yesus mengajarkan dengan jelas bahwa segala sesuatu ada porsinya. Mari kita buka Matius 22 ayat 21. Sesat. Matius 22 ayat 21. Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus pada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Yes. Ini konteksnya apa? Ini adalah konteksnya uang pajak. Bapak Ibu, orang Yahudi mencoba Yesus, uang pajak ini sebaiknya dikasihkan kepada kaisar atau diberikan kepada gereja atau diberikan kepada Allah. Yesus menjawab, berikan sesuai porsinya. Punya kaisar berikan kepada kaisar, punya Allah berikan kepada, jangan dibalik. Jadi seringkali orang-orang itu mulai aneh-aneh. Ya, Jangan dibalik. Bapak Ibu, kalau mau memberikan kepada keluargamu dan orang susah, berikan. Ya, tidak ngambil dari 10%. Anda masih punya 90%. Ya, jadi jangan sampai ada alasan-alasan begitu. Kenapa penting? Karena ada berkat atas orang yang setia memberikan perpuluhan. Amin. Itu tidak pernah Tuhan batalkan. Yes. Ya, orang yang memberikan perpuluhan itu tidak pernah dibatalkan berkatnya oleh Tuhan. Kita buka ayatnya, Maliaki 3 ayat 10 sampai 11. Buka lagi, Dok. Ya, jadi ini ya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Jadi jelas, bawa kemana? Rumahku. Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? 11. Jadi jangan lupa, pertama diberkati, yang kedua 11. Aku akan menghati bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Jadi jelas ada berkat yang Tuhan siapkan dan perlindungan dari belalang pelahap bagi orang yang setia mengembalikan perpuluhan milik Tuhan. Amin. Siapa yang mau dilindungi Tuhan? Amin. Lu kan enggak perempuan. Lu makanya sakit. Iya, makanya. Dalam kitab yang menuliskan orang miskin tidak perlu membawa persembahan. Tidak ada. Bahkan Tuhan sudah mengatur. Orang kaya membawa sapi, orang biasa membawa domba, miskin membawa burung tekukur, orang super miskin membawa persembahan berupa tepung. Jadi tidak ada. Semua orang datang ke rumah Tuhan wajib membawa persembahan. Karena itu adalah bukti cinta. Pantes kemarin gua Juga banyak itu. Teman-teman gue bawa tepung karena miskin. Tepung, gue bawa tepung. Ada juga makanya kemarin gue bingung hari Minggu kenapa orang lari-lari lihat langit. Oh, nyari burung tekukur. Kur. Itu cuma perandaian. Perandaian? Enggak langsung burung tekukur, bener-bener burung tekukur. Lah, itu di Alkitab.
Itu kan tapi kan ada maksudnya. Maksudnya apa? Masih dia ngomong burung tekukur bener-bener dia burung-burung tekukur dibawa. Burung tekukur. Tapi kan di era kolosal. Iya maksud gua kalau misalkan zaman sekarang dia bawa burung tekukur itu banyak tai burung di Loh, gereja. Tapi kan boleh dong. Banyak tai. Loh, emang di Alkitab convert. Oke, setelah 2021 burung tekukur boleh diganti dengan uang 10.000. Kan nggak ada. Bener juga ya. Iya, berarti gua tetap boleh bawa burung Bener ya. tekukur. Berarti zaman sekarang kalau kita ke gereja kita bawa burung tekukur nggak masalah ya. Sama Tapi tepung musik keluarnya kanji. kayak sulap ya. Yang dari sini. Iya. Iya. Dari Yang dari kosong dikor burung tekukur gitu ya. Ame tepung. Kalau tepung orang fitness biasanya. Wah, Iya, kabur. itu kabur bukan Nggak, tepung. kalau kabur sama tepung mah boleh gue rasa. Tapi emang saya setuju sama statement itu karena gua nih, Kenapa setuju? Kalau tiap gak ngelakuin persepuluhan biasanya ada aja. Ada masalah aja. Ada gitu. masalah kayak gua abis dari gereja lupa kasih persembahan, ban gua kena aspal, mesti ganti ban jadi Bukannya normal ya, ban kena aspal kan normal ya. Kan Aspal emang basah. ban kena Aspal aspal emang basah. harus keharusan gitu. Aspal basah. Jadi mesti ganti lagi gua keluar duit 3 juta. Padahal harusnya gua kasih perpuluhan tuh. Oh iya. Tapi perpuluhan gua sih lebih gede, harusnya 6 juta. Profit berarti gua. Iya, Margin. iya. Karena jadinya ganti ban. ternyata surplus. Salah deh. Nggak jadi. Aduh 6 juta. Ganti 3 juta. Iya, surplus. Iya, lah gitu 10%. Gua harusnya kasih 6 juta. Tapi ganti ban 3 juta. Mending ganti ban dah. Iya. Untung gua enggak perpuluhan. Iya. Kalau perpuluhan nanti kena ban jadi mahal. Jadi 9 juta. Untung nggak perpuluhan. Itu pikiran apa itu? Sorry. Baru kepikiran. Berarti bener salah dia dong. Dia salah dia. Enggak, gue yang salah. Kan tetap harus ke rumah Tuhan. Oh, iya gitu Wajib ya. hukumnya. Iya, Ke iya, kaisar, iya. kaisar. Iya, Kalau cuman ke- sebenarnya kalau kita ngomong wajib atau enggak itu mungkin ya itu mungkin debatable ya kalau misalkan ngomong itu ya. Tapi masalahnya ini marah-marahnya ini sebetulnya ya. Dia marah-marah mungkin turun mungkin. Iya, atau dia habis makan kambing semalam jadinya Panas agak dia. naik, agak Makanya gue kenceng. bilang harusnya dia makannya burung tekukur. Dia ambil sapi sih. Pakai tepung, pakai Iya, tepung. Pakai tepung sih. Tekukur goreng tepung tuh. Jadi kalau orang miskin sama orang biasa kasih persembahan jadi restoran. Iya. Iya, tapi kalau gue sih emang gue kan orangnya pro banget sama statement-statement gini. Jadi Iya. gue emang feeling gue sih emang lu pada harus tetap persembahan, lu juga Wel. Ya, supaya nggak sakit. gue juga selalu memegang inilah kata-kata dia tadi loh. 10% tuh jangan cuma 10%, kalian masih punya 90%-nya lagi buat gitu. kasih ke orang miskin. Sama ganti ban tadi kan. Ganti ban tadi kan 3 juta. Iya. Untung gue surplus. Iya, tapi permasalahannya buat kasih orang miskin atau enggak, itu permasalahannya. Iya, katanya kan lu kalau mau ngasih orang miskin ya di luar 10%. Nah, kan itu 10% punyanya Tuhan. Nggak boleh lah. Nggak boleh. Statementnya begitu ya. Nggak boleh. Jadi emang khusus Tuhan, rumah Tuhan ya itu yang harus lu kasih 10%. iya, Makanya iya, ditanyakan siapa yang mau berkat, angkat tangan semua. Iya. Gua nggak boleh angkat tangan tadi harusnya ya. Nggak boleh kan, lu nggak perpuluhan. Nggak perpuluhan soalnya ya. Soalnya Soalnya perpuluhannya nggak ke gereja soalnya ya. nggak ke gereja, ke diri sendiri lu biasanya kan. Bener. Jadi ya kalau sesuai kata mantan gembala gue, Iya. Pak Andre Perianto, kan Iya, dia nggak iya. suka mendengungkan perpuluhan. Aha. Dia bilang kan memang itu Maleakhi tadi tuh konsepnya sebenarnya harusnya katanya itu buat suku Lewi gitu harusnya kan. Perpajakan. Perpajakan Iya. gitu. Cuman gue nggak percaya dia sesat. Iya. Makanya gue keluar, gue ganti gereja. Iya. Gue juga baru mau keluar sih sebenarnya. Untung Jangan lu gua. kalau yang lain di push kayak gini kan lu nggak suka. Oh iya Kalau benar. gue suka, gue Lu suka ya? itu kalau di video itu ada yang paling depan tuh gue. Semangat banget tuh orang gila. Saya. Pak, saya udah kasih sapi nih Pak. Saya udah kasih sapi nih Pak. Jangan kata tegukur walet Pak, udah walet, saya udah kasih nih walet. Wallet Pak, wallet, Bitcoin, kripto juga udah saya kasih Pak semuanya Pak. Udah gini-gini aja. Tapi Cuma, apa? ini kita mode serius aja nih. Iya. Tapi kalau gue lihat, kalau misalnya kita ngomongin masalah perpuluhan ya, Wal. Masalah perpuluhan, kalau misalnya ada yang bilang, lah kenapa gue harus ke gereja, kenapa gue nggak ke orang miskin aja? Atau misalnya ada juga premis yang di mana Tuhan kan udah kaya, ngapain dia minta duit sama kita-kita? Kalau dia mau duit mah gampang gitu kan. Nah tapi kan di lawannya argumennya adalah, ini bukan masalah Tuhan ingin uang lu. Iya, tapi ini ingin komitmen. komitmen keikhlasan lu bahwa lu ingin mengembalikan apa yang sudah Tuhan beri untuk rumah Tuhan. Nah, tapi kan kalau dibalik lagi ya, ini bisa dilawan sama semangatnya orang-orang yang angkat tangan tadi.
siapa yang mau berkat? Nah, berarti kan tidak ikhlas sebenarnya, tapi kan Iya. merindukan timbal balik. Karena premisnya selalu ngomongin masalah dijamin gitu, kayak dijamin akan dapat berkat. Benar, gitu. benar, benar. Jadi transaksional, ya kan? benar, benar. Kalau gitu kan mendingan reksadana atau Bitcoin gitu atau apa? IHSG. Jelas gitu loh maksud Iya, gua. iya, iya. Lu BRI ada gedungnya BRI. Iya, benar. Ya Pak pasti hormat. Iya, Kalau benar. ini enggak gitu, Iya, ya kan? iya, Bahkan iya. orang miskin aja tetap harus perpuluhan katanya. Iya, Gimana? iya. Coba. Lagian masuk walaupun tujuannya mengingatkan kita untuk berkomitmen, bukankah emang seharusnya komitmen itu dapat diraih ya? Bukan Iya. dengan dibentak-bentak kayak lu kalau nggak berpuluhan lu ntar ini pendeta sesat, gitu Inilah kan. makanya banyak anak-anak muda cabut begitu dari gereja ya. Iya, karena nggak makan kambing ya, kayak dia mungkin ya. Jadi Mungkin orangnya nggak kuat juga kayak gua ya. Kayak gua tuh suka banget perpuluhan. Gua. Oh iya. Jadi ya emang cukup kontradiktif sebenarnya Iya, apa yang iya, dia iya. katakan dengan ending di akhir. Endingnya di akhir itu sebenarnya yang membunuh argumen semuanya Iya. tadi. Kalau tadi nggak ada endingnya, harusnya aman-aman aja Iya, ya. kalau nggak ada angkat tangannya tadi yang dia Iya. nanya siapa yang mau diberkati itu, Iya. wah itu menurut gue itu yang Itu salah kayak sih. mengajak kayak siapa berarti katakan, nah makanya perpuluhan dong gitu Iya. seolah-olah ya. Jadi Sekali-sekali bapak-bapak yang ada di video ini yang nggak bisa kita sebut namanya, boleh sekali-sekali bikin survei atau angket simple lah. Jemaat dalam satu ibadah raya aja dah. Berapa banyak yang ngasih perpuluhan dan berapa banyak yang masih struggling dan miskin. Walaupun sudah konsisten mungkin berpuluh-puluh tahun ngasih perpuluhan. mulut kamu ya, yang miskin masih boleh bawa tepung tadi, kamu jangan lupa. Iya, tapi kan katanya dikasih berkat katanya. Siapa tuh kasih 10 kali lipat, dia kasih sekilo tepung dapat 10 kilo tepung. Ya kalau dia kasih 10 kilo dia nggak masuk koridor miskin Manuel. Enggak, Bawa dia tepung kasih- segenggam aja. Segenggam dapat 10 genggam. 10 genggam Dia besok kan nggak bisa minggu depan. megang kalau lu genggam tepung gitu. Ya udah dipeluk sama Nggak dia. bisa. Bulan depan dikasih 10-an, Iya. dapat 10 pelukan dia. Nggak Ayo, bisa, ayo. iya kan? Hah? Jangan sembarangan kamu sama orang miskin. Iya, Enggak boleh sorry, kamu sorry. gitu. Kan kamu harusnya yang kontra di sini kenapa Oh kamu yang iya. pro sih? Oh iya, sorry. Kan berkat nggak dari uang aja, kado. Oh bisa Iya. dari kesehatan, kebahagiaan. Tapi seberapa banyak orang yang ngasih perpuluhan sakit, miskin dan mati dia. Tidak, karena BPJS aja ngantri gitu. Iya, loh, benar, iya benar. kan? Jadi aneh. Sebenarnya orang-orang waras harusnya bisa berpikir bahwa apapun yang dikatakan itu sebenarnya secara saintifik tidak bisa dibuktikan. Benar. Apalagi kita ngomongnya adalah memikul salib ya kan? Iya. Memikul salib tapi dijanjiinnya kalau misalkan perpuluhan lu pasti dapat berkat. Inilah pentingnya kita belajar soal kontekstual dari ayat-ayat yang selalu ada. Jadi Iya. lu nggak selalu buta sama ayat. Bener, gitu. bener. Dikasih ayat, kok gini gitu. Iya. Nggak benar-benar langsung harfiah gitu. Iya, itu kan seperti pabrik gula memberikan snippet uncut-nya gitu. Iya, Lu iya. jadi merasa bahwa the whole movie, wow, it's a good movie gitu. Padahal Padahal- pas lu masuk ke apa ini? Iya kan? Iya gitu kan? Gitu, maksud gua, tolong lu, makanya orang-orang Kristen tuh jangan mudah dibodohi. Lu harus memahami konteks dan sejarah. Makanya itu Ya. gunanya Brave Talk ya. Iya, itu gunanya berkat dan itulah gunanya gizi ya. Karena hanya kamilah yang saat nanti rapture, hanya baju-baju kami yang tertinggal. Karena hanya kami yang diangkat. Diangkat ya. Diangkat tapi. Bukan diangkat. Diangkat ya. Karena sampai detik ini belum tahu siapa yang bener ini. Iya. Bisa jadi bapak-bapak Karena- yang tadi. Bisa jadi kita. Ya kan? Tadi di atas- Ini kita main gambling ini. Tadi di atas segini, makanya 10%. Kita sambil terbang. Iya. Ternyata dijatuhin. Makanya ya sebagai orang Kristen betul kata lu tadi kita harus ingat konteks sama ingat ada Konteks, gizi. Gizi betul. itu penting ya. Biar nggak terlalu bisa dibodoh-bodohi Iya, amat. dan jangan suka mencela-mencela ambil perjanjian baru, ntar Iya. ambil perjanjian lama. Tadi soalnya komen topnya itu adalah lu pilih perpuluhan perjanjian lama oke. Lu makan babi tapi tetap makan babi. Apa sama perjanjian lama lu sebenarnya? Bapak punya usaha, suku Lewi kan nggak kerja apa-apa, makanya dikasih duit biar hidup. Iya. Itu namanya kan konsorsium. Sosialis itu. konsorsium. Iya kan, konsorsium beramai-ramai menanggung hidup suku Lewi. Iya. Bapak emang suku Lewi? Iya Bapak kan? emang Raguel Lewi? Suku Lewi itu bisa main musik, Pak. Kan Bapak bisa main gitar. Raguel Lewi bisa nyanyi, Pak. Bapak bisa apa? Iya, coba. Bisa nggak kayak Santana, Carlos Santana? Bisa nggak? Carlos Santana sih gitaris. tapi kenapa ke sana? Bisa nggak kayak Slash? Bisa nggak kayak Neymar, Pak? Iya, bisa juggling nggak? Tapi bisa nggak, Pak? Tú eres el mejor arquero del mundo. Artinya apa Bang Messi? Ente goalkeeper yang paling baik di dunia. Rosa. Así, José y mata. Ay, Cibegu. Ay, Cibegu.
Ya habis kadang-kadang bingung gitu loh. Gue masih bingung aja narasi ini masih harus ada. Iya, dan Kita masih tuh- harus ada yang angkat tangan gitu. Iya, Brave Talk tuh udah ada dari tahun 2022 ya kayaknya. Iya. 2021 ya, lupa ya. Pokoknya di saat kita masuk itu kita udah bahas, ini udah sering banget sih udah gede. Tapi masih ada aja yang Padahal kita tuh udah gak mau bahas yang kayak gini-gini. iya, kita tuh udah komit, udah kita nggak usah bahas ini capek, masa Iya, sih capek. masih ada Mari orang kita tolol mencerdaskan yang- lewat teologi aja Iya, gitu kan. ternyata masih banyak yang angkat tangan gitu Ternyata loh. teologi sederhana kayak gini aja lu pada belum paham, Bro. Kayaknya emang kita setiap episode Brave Talk yang kalau podcast gitu ya, di awal harus ada reminder gitu ya. Iya, tapi ini buat Remindernya- orang-orang di Uganda ya. Itu tadi juga orang Uganda itu. Tadi kita translate pakai AI. Iya, betul memang ini juga memang tadi Ceko juga tadi. Ceko juga ini tadi dia. Estamos ya por Uganda. Kita dari semua tracer. Emang. Kita tadi tuh sempat translate memang. Gak ada penelitian Indonesia yang Wah, kayak gitu. ada, nggak Karena ada. udah kita revolusi. Masa lewat penelitian Brave Talk. Indonesia logatnya Jawa begitu? Nggak Iya, mungkin lah, nggak gila kali mungkin. ya kali ya. Heeh. Nggak mungkin. Ini tadi dari luar negeri. Jadi ya semoga kalau misalkan kita ke depannya ini kalau misalkan lagi Brave Talk episode podcast ya, kita akan reminder dulu di awal ya. Iya. Biar jangan tolol lagi ya, saudara-saudara ya. Jadi kita Jangan mesti panggil mudah- lagi mungkin Iya. Andre Tunggal untuk Benar. mengupas suku Lewi nih. Benar. Kita akan kupas Maleaki yang memang menjadi senjata utamanya mereka ya. Atau kita panggil lagi Raguel Lewi biar dia bisa mengupas dirinya sendiri di sini. Yes, betul. Kita akan melihat ya. Malu gua ngomong gitu. Sama gue juga nggak mau nanggepin makanya. Iya kan? Tapi itulah dia topik pembahasan hari ini. Lagi-lagi kita harus berkutat kepada perpuluhan. Gue yakin lu para bravers ini ya, yang pengikut setia kita nih, ya kan pengikut, nggak boleh. Nggak boleh Kan dia. kita nggak boleh. Setia Tuhan Yesus. Pengikut setia Tuhan Yesus dan kebetulan subscribe channel ini. Yes. Dan pembaca kitab sebenarnya. Iya. Dan menginterpretasi juga dengan sesungguhnya. Iya. Jadi mari coba kita sesuaikan dan lu boleh belajar sendiri soal perpuluhan ini karena udah banyak banget yang mengupas soal Benar. perpuluhan dan sejarahnya dan konteks setiap ayat-ayat yang udah ada. Benar. Kasihan kami ini tuh sudah membahas perpuluhan sebegitu capeknya. Iya, Berepisode-episode lo bayangin. Dan Membahas perpuluhan. Patahnya cuma gara-gara gitu doang juga Iya. gitu. Capek jadinya. Lu bayangin deh, masa lu lebih support orang-orang itu dibanding kita yang ingin menyelamatkan finansial lu. Iya kan? Lu dengan menghemat, lu bisa ganti ban. Dua kali. Kalau bulan depan lu tidak berbulan, lu bisa pasang spoiler. Bulan depan lu nggak kasih lagi ganti velg nggak bisa lo. Setahun JDM. Japanese domestic market maksud gua. Bisa ngek banget lu. Kenapa masih berbulu? Itu bercanda. Nggak, Tapi bercanda. maksud gua, lu bisa memberikan ke hal-hal yang lebih baik. Karena Mungkin- perbulan itu sebetulnya dari hati, Dari jangan ada paksaan. Karena gue juga masih setuju sama statementnya Ernest juga, yang ya dia Ya, perpuluhan perpuluhan, emang perpuluhan perpuluhan aja gitu. Tapi tidak mengharapkan timbal balik. Kalau Iya, ditanya angkat tangan, mungkin Ernest tidak angkat tangan, biasa aja. Iya, angkat kaki dia pas Iya, dari dia situ angkat kayak kaki. apa ini disuruh angkat tangan nih. Gitu aja lah. Pokoknya itu dari kita orang apatis terhadap perpuluhan. Iya. Karena seringkali jadi disalahgunakan juga. Gitu kan. Kita udah lihat banyak kasus-kasus ya di luar negeri maupun di dalam negeri banyak banget. Jadi kita pun juga harus berhati-hati. Kayaknya Tuhan mengajari kita untuk bijaksana. Bener. Jadi untuk dalam memberi kita juga harus bijaksana. Gila, keren banget. Aldo 2025. Iya. Yaudah, sampai jumpa karena kita juga bakal dihujat di kolom komentar. Iya. Apalagi kalau di TikTok. Iya. Kalau di sini kayaknya gue nggak usah baca deh Di komentar sini, deh. iya. Yang ini kosong Iya. nggak Gua usah nggak kita baca baca nih. lagi. Tapi Tuhan Yesus berkati. Iya. Apapun Haleluya. yang kalian katakan, Tuhan Yesus berkati, kita maafin. Karena kita kan percaya sama Tuhan Yesus, kita nggak boleh membenci seseorang dan mengata-ngatai seseorang. Jadi kalau lu murid Tuhan Yesus, dan lu nonton sampai detik ini, lu harusnya mendoakan kami. Benar. Bukan mengata-ngatai kami. Betul. Apalagi mengajari teologi kami, karena teologi kami itu jauh lebih tinggi. Oh enggak. Gue lebih tinggi kalau Gue nol, gak apa-apa. Oh iya lu. Biar ada Aman ada ya, good ini- comment. Enggak, ini mah aman ini. Gue juga nol. Gue nggak tinggi. Tadi semua gue cuman baca. Ya jadi sampai jumpa semuanya, jangan lupa like, share, Dah. dan subscribe. Bye bye guys.